Saya mau ke Pak Melki lagi. Pak Melki, sekarang kita bicara soal bagaimana nasib para pekerja yang sudah telanjur di PHK. Tadi kita dengarkan bersama ya, jumlahnya tidak sedikit, 375 ribuan paling tidak dari sektor formal yang sudah di PHK. Sudah ada program Kartu Prakerja yang juga disebut sebagai semi bansos yang sudah digulirkan oleh pemerintah, juga program-program lain dari sejumlah kementerian. Anda melihat ini adalah solusi yang sudah efektif untuk bisa membantu para pekerja yang sudah di PHK? Dalam kondisi pandemi semacam ini, tentu bantuan langsung pemerintah semacam Kartu Prakerja itu sangat penting. Sehingga kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan, Menko Perekonomian Pak Erlangga juga sudah menyampaikan bahwa seluruh data yang ada di Kemenaker akan diverifikasi lebih lanjut, sehingga melalui diverifikasi oleh BPJS Tenagakerja ya, sehingga program Kartu Prakerja ini akan diprioritaskan bagi pekerja-pekerja yang sudah terkena PHK, termasuk yang dirumahkan secara bertahap ya. Jadi dalam situasi semacam ini itu kebijakan dan implementasi semua program, termasuk Kartu Prakerja itu pasti akan mengalami evaluasi, dan kalau melihat sikap Presiden dan dilaksanakan nanti oleh Menko Perekonomian, Kartu Prakerja akan lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan pekerja yang sudah dirumahkan atau terkena PHK tadi. Pak Andi Gani, Anda melihat soal ini seperti apa? Anda sendiri? Saya melihat kepada pemerintah dan DPR, ada satu hal yang memang kadang kita lupa bahwa ada pekerja harian. Ini kan kita bicara mengenai pekerja formal. Kebetulan saya sebagai Presiden Komisaris BUMN PTPP, perusahaan konstruksi, itu kan mempekerjakan belasan ribu bahkan puluhan ribu pekerja harian untuk mengerjakan proyek konstruksi yang dilakukan di seluruh Indonesia. Tentu yang harus kita pikirkan bagaimana dengan nasib pekerja harian. Nah ini saya sampaikan juga kepada pemerintah pada beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Jokowi, Pak, bahwa ada satu hal PR kita, bahwa yang kita bahas sekarang adalah pekerja formal yang terikat dengan peraturan kerja dan hubungan industrial. Bagaimana dengan pekerja harian yang punya keluarga juga yang harus ditanggung? Nah, Presiden menanggapi dengan cepat bahwa diberikan stimulasi bantuan sosial, melibatkan Pemda dan segalanya. Tapi memang persoalannya adalah bagaimana kita mempunyai data yang akurat dengan jumlah pekerja harian yang terdampak oleh COVID-19. Nah, ini yang memang harus ada kerjasama yang sangat kuat antara Pemda untuk memberikan data kepada pemerintahan pusat, juga Kemenaker, Serikat Buruh, untuk kita menemukan formula bagaimana pekerja formal, bagaimana pekerja informal. Ini kan dua sektor ini yang tidak boleh kita lupakan. Ada formal dan informal yang memang jumlahnya sangat besar. Betul, setuju. Soal data saya setuju itu. Kalau yang Bung Andi sampaikan soal data itu problem kita di seluruh manajemen kebijakan di negeri ini. Kita lihat juga di Kementerian Sosial misalnya. Itu kita juga membantu masyarakat, kan problemnya di soal data, karena itu jadi sumber masalah serius. Nah, dalam konteks pekerja ini, kita lihat saja tadi keterangan dari Menaker ya, Ibu Ida Fauzia ya. Ibu Ida juga itu kan juga mengatakan masih terus mengkonsolidasi dan memverifikasi data yang masuk. Betul. Dalam situasi normal saja kita kesulitan menghimpun data. Apalagi dalam situasi pandemi COVID semacam ini, itu juga menjadi hal yang ekstra sulit lah. Jadi memang kalau data kita tidak kita miliki, pemerintah sulit masuk membantu yang terkena atau terdampak COVID-19 ini, termasuk juga pihak swasta ya. Kami tahu banyak juga pengusaha-pengusaha yang dalam situasi pandemi ini mereka relatif tidak terlalu terpukul. Pengusaha di sektor alat kesehatan dan pekerja di sektor alat kesehatan, obat kan tetap jalan, ekspedisi tetap jalan, atau di 8 yang dikecualikan dalam PSBB itu kan tetap jalan aktivitas ekonomi mereka ya. Nah tapi ketika mereka juga misalnya digalang untuk membantu yang seperti Bung Andi sampaikan, kita problemnya di data, termasuk BPJS Tenagakerja. Celahnya di mana Pak Melki? Apakah kurang kerjasama atau seperti apa? Ya memang kan dilihat dalam penanganan baru kelihatan ya, ego sektoral kita ini kuat sekali. Jadi salah satu masalah mendasar kita itu selain data kita lemah itu karena ego sektoral baik antar kementerian lembaga, baik antara pemerintah pusat daerah,
itu nggak jalan. Nah ini yang saya kira ke depan, soal data dan ego sektoral ini kalau kita bisa bereskan, persoalan pekerja kita ketika dalam kondisi begini bisa kita bantu itu sebenarnya bisa gitu. Berarti komunikasi yang harus diperbaiki, Pak? Betul. Pak Andi, Anda melihat dari hitungan Anda sendiri jika keadaan terus begini, mungkinkah gelombang PHK ini bisa lebih besar bahkan sampai mencapai puncaknya? Gelombang PHK seperti saya prediksi tadi, bahwa ketersediaan bahan baku sangat-sangat terkait erat dengan berjalannya suatu produksi pabrik. Kalau pabrik tidak berjalan, tentu pekerja itu tidak bisa bekerja di rumah. Prediksi saya, ketika saya menghitung dengan puncak epidemi ini belum kita alami. Ada beberapa ahli, saya bukan ahli kesehatan, tetapi yang di beberapa negara di Eropa, bahkan di China, sudah ada gelombang kedua COVID-19. Artinya rentang waktu yang kita sampaikan oleh masyarakat Juni, saya memprediksi bisa sampai bulan September dan Oktober. Nah ini yang mesti diantisipasi oleh DPR dan pemerintah dan semua kita. Bagaimana menghadapi kalau penyebaran COVID-19 ini memasuki akhir tahun, tentu akan banyak pabrik tutup, akan mengalami gelombang PHK yang sangat luar biasa. Karena itu memang tidak bisa sendirian pemerintah. Pak Jokowi harus kita support, kita bantu. Serikat Buruh sangat siap membuka ruang dialog seluas-luasnya bersama teman-teman DPR. Tapi saya di kesempatan ini mengingatkan kepada saudara saya, Abang Melki, untuk tidak membahas hal-hal penting substansial mengenai peraturan tenaga kerjaan di saat kami sedang kesulitan betul. Karena itu saya minta kepada teman-teman fraksi, jangan coba-coba membahas kluster tenaga kerjaan di saat lagi sulit kita bagaimana bertahan dalam menghadapi gelombang PHK. Teman-teman DPR misalnya masih melanjutkan hal itu karena tidak sangat-sangat melukai perasaan buruh Indonesia. Itu pesan dari Pak Andi Ganian kepada DPR. Kepada saudaranya nih, Bang Melki, saudara. Pak Andi ini kan, kalau Bung Andi ini kan saudara saya juga nih, Mbak Stefani. Kami bisa bicara setengah kamar nanti itu. Iya, betul. Tujuannya sama ya, semuanya juga kita ingin membendung gelombang PHK ini. Menyampaikan sebagai wakil dari Komisi 9, kami ingin menyampaikan selamat Hari Buruh bagi seluruh pimpinan buruh ya, Bung Andi dan teman-teman dan seluruh buruh di seluruh Indonesia. Dan sekaligus juga selamat Hari Pendidikan Nasional. Hari ini Hari Pendidikan Nasional. Pak Andi Gani, tadi prediksi Anda sampai dengan Oktober, tentu kita tidak berharap ya akan ada puncak untuk gelombang PHK ini. Anda sendiri punya rekomendasi apa dari KSPSI terhadap pemerintah atau semua pihak untuk bisa membendung gelombang PHK ini? Ya, segera dengan pertemuan secara cepat, karena waktu tidak bisa menunggu dan jangan sampai terlambat. Segera melakukan formula yang tepat dengan bertemunya 3 pemangku kepentingan dan tenaga kerja, ada Serikat Buruh, ada asosiasi pengusaha, dan ada pemerintah. Dan juga teman-teman dari DPR RI. Kita bersama-sama menghadapi masalah yang sangat besar menurut saya. Harus menghilangkan ego sektoral antar kementerian, bagaimana data yang tepat, Pemda menyuplai data kepada pemerintahan pusat. Kalau tidak kita lakukan, saya rasa kita akan menghadapi gelombang PHK yang sangat luar biasa. Jumlahnya saya bisa memprediksi, kalau melihat dari beberapa pabrik yang akan tutup karena tidak ada bahan baku yang tersedia, karena sulit dikirim dari negara yang menyediakan bahan baku, itu jumlahnya bisa mencapai angka 5-6 juta pekerja bisa di PHK. Kalau kita tidak bisa bersama-sama bekerja sama antara semua sektoral. Berarti kita tidak tahu ya sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung semua sektor. Tidak ada yang tahu karena seperti Wuhan sendiri, termasuk China, sudah dinyatakan selesai, ternyata ada masuk gelombang kedua kembali. Dan ini terjadi di beberapa negara dan kita harus siap. Karena pemerintah menyampaikan sudah landai, sudah menurun, jumlah pasien sembuh lebih tinggi daripada yang meninggal. Tapi kita belum bisa memprediksi kapan gelombang kedua itu akan muncul. Iya, itu artinya kita semua sektor harus berlari secara lari maraton seperti itu. Semua harus dan tidak bisa pemerintah sendirian. Semua harus siap, Mas Stefani. Harus siap karena yang dibilang bahwa ini sudah selesai, kita belum bisa pastikan. Dan karena ini persoalan utama kan di aspek kesehatan ini belum tahu kapan selesai. Tentu semua sektor yang lain ya, termasuk sektor di dunia usaha dan pekerja, harus juga mulai mencari cara atau keseimbangan baru dalam kondisi semacam ini. Sekali lagi, kita kalau berdialog dan bisa menemukan kompromi atau solusi bersama, masih banyak instrumen di bangsa ini yang bisa dipakai untuk kita bisa melewati situasi semacam ini dengan sama-sama selamat.
Iya, persiapan Jadi apa yang jangan harus ada. dilakukan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Mau ke Pak Betul. Andi Gani dulu, Pak Andi Gani. Ya. Gimana caranya supaya kita punya nafas panjang, apa yang harus dipersiapkan sampai pandemi ini berakhir, bahkan sampai nanti kita bisa recovery? Perusahaan-perusahaan banyak yang sudah menerapkan sistem shifting, bagaimana yang tadinya punya hari kerja 6 hari dikurangi menjadi 3 hari, 4 hari. Banyak hal yang metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Tentu tapi harus dikomunikasikan dengan baik dengan pekerjanya. Dengan serikat pekerja yang ada supaya sama-sama mempunyai satu tujuan bahwa kita survive menghadapi masalah seperti ini. Tidak bisa juga pengusaha berdiam diri dan tidak terbuka kepada pekerjanya. Apalagi pemerintah sudah memberikan stimulasi ekonomi yang sangat luar biasa. Pengusaha dan pekerja sama-sama bergandengan tangan menghadapi masalah besar seperti ini. Tidak bisa kita berdiam diri, lalu pasrah menunggu nasib. Dan itu yang harus kita sadari bersama. Persoalan ini harus diselesaikan sama-sama. Termasuk soal persiapan ketersediaan bahan baku yang Anda sempat sebut juga hanya cukup sampai beberapa bulan ke depan. Ya, saya mendapat informasi, seperti saya sampaikan, hanya 2 bulan ke depan sampai 3 bulan ke depan. Bahan baku itu. Dan itu hampir setengahnya diimport dari luar negeri. Nah, ini kan agak mengerikan buat saya ketika kita bicara stimulan ekonomi, ketika kita bicara bagaimana program kartu prakerja. Pertanyaan saya, kalau pabriknya nggak bisa produksi, nah itu apa yang harus kita lakukan? Karena kan pekerja bisa bekerja kalau ada bahan baku untuk diproduksi. Ini satu keterkaitan yang banyak dilupakan oleh para pemangku kepentingan. Iya. Itu harus dipikirkan. Ini hal Caranya yang penting apa? yang harus dipersiapkan ya. Di negara mana yang kita ambil untuk mengambil bahan baku tersebut, itu harus dipersiapkan oleh pemerintah. Pak Melki, pandangan Anda terkait hal ini bagaimana supaya kita bisa lari maraton? Yang pasti ya, supply dan demand di seluruh dunia sekarang terganggu. Ya, betul. Supply demand terganggu. Dan bagi pengusaha kan sebenarnya tinggal kita lihat antara pengeluaran dan pemasukan dia, kita cek betul itu. Pengeluaran dia tadi itu, mulai dari soal menyangkut bahan baku, produksi, dan seterusnya kan itu bisa dihitung. Dalam kondisi pandemi pun itu bisa dihitung. Yep. Pengeluaran dia sekarang kan sudah dilonggarkan. Dalam stimulus pemerintah ini berarti pengeluaran pengusaha sudah ditoleransi untuk di backup sebagian oleh pemerintah, sehingga kan mestinya kan bisa dihitung bahwa tidak selalu ini harus dibebankan dengan kebijakan yang namanya PHK tadi itu. Maka ini kalau kita duduk bersama, sebenarnya opsi-opsi yang lain itu masih sangat terbuka untuk dicari dan bisa menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu pengusaha dan pekerja sehingga semuanya bisa melewati ini dengan baik. Ya. Termasuk tadi misalnya soal menyangkut bahan baku ya. Kalau pemerintah juga terlibat membantu pengusaha dalam kondisi semacam ini, itu sebenarnya dimungkinkan. Contoh ya, perusahaan farmasi ini kan lagi kesulitan bahan baku. Tapi ketika pemerintah melalui Kemenlu terlibat, itu lockdown di India bisa dibuka tuh. Kalau yang saya tahu di Cina itu aktif sekali dubes kita yang namanya Jawahari Oratmangun. Banyak sekali kebutuhan kita dari Cina berdasarkan lobby dan jaringan dia bisa dibuka tuh. Setiap hari dia ada di bandara untuk memastikan pergerakan barang dari Cina bisa dilakukan. Nah, jadi menurut saya kalau pemerintah terlibat dalam situasi sulit antara pengusaha dan pekerja ini, kami DPR RI pasti akan mendukung sepenuh-penuhnya. Berbagai kesulitan ini mestinya ada jalan keluar. Ya, berarti komunikasi menjadi hal yang penting, duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua Sangat pihak. penting, Terima kasih Pak Andi Gani. Terima kasih Kompas, terima kasih Bang Melki. Ya, Presiden KSPSI, juga terima kasih Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 sehat selalu DPR. buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua juga. Terima kasih atas waktunya.